Shalom anak-anak, good morning. How are you today? Miss harap semuanya tetap sehat, kuat, selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajaran tematik dalam tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, anak-anak terlebih dahulu harus berdoa. Kedua tangannya dilipat, kemudian silakan berdoa ya. Ambil bukumu dan lihat tujuan pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Nah, Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat cuaca seperti ini, cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Beberapa hari lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan, sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap-cakap sepanjang jalan menuju sekolah. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut ini ya. Yuk kita simak bersama. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki 2 musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Bayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi. Ini menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Berikut informasi dari buku itu ya. Judulnya Iklim, Cuaca, dan Perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki 4 musim, contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim yang ditemukan Benny? Informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia ya. Nah, bagaimana Dayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, dan iklim. Terima kasih. Wah, saya jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu kapan datangnya musim hujan dan kemarau?
Teman-teman, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Nah, inilah gambar karya yang akan mereka buat. Kain-kain itu akan digunting dan menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk hari ini, Edo akan menggunting kain berbentuk lingkaran dan persegi terlebih dahulu ya. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Jadinya 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Edo memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Masing-masing mendapatkan 1/3 bagian lingkaran. Nah, dapat kita tulis 2/3 dikurang 1/3 sama dengan 1/3. Sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi bagian sama besar. Ini potongan kain yang pertama. Nah, 4/4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Ini potongan kedua. Dan ini potongan yang ketiga dan keempat. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Nah, sekarang coba kita mengurangkan pecahan berpenyebut yang sama. Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa demikian? Perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama. Nah, ada sebuah lingkaran yang berwarna merah 3 dan yang berwarna putih 1. Jadilah 3/4 dikurang 2/4. Karena yang berwarna merahnya 2 dari total keseluruhan 4. Tinggal kita kurang. 3 dikurang 2 sama dengan 1/4. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja ya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5/6 dikurang 4/6 sama dengan, iya tinggal kita kurangi saja. 5 dikurang 4 sama dengan 1/6. 9/15 dikurang 5/15 sama dengan 9 dikurang 5. Jadilah 4/15. Ingat, penyebutnya tetap ya, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. Dapatkah kamu melakukan operasi pengurangan pecahan dengan penyebut sama? Kerjakanlah latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini ya. Misalnya yang pertama, 4/5 dikurang 1/5 sama dengan 4 dikurang 1. Jadilah 3/5. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian kerjakan di bukumu masing-masing ya. Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan bahwa seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi.
Teknik ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan-potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengajari cara menjahit potongan-potongan kain tersebut dengan menggunakan teknik veston. Langkah yang pertama, tempelkan dua potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai dengan gambar ya. Langkah yang kedua, menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Langkah ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan video pembelajaran hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Shalom.